Selamat pagi kepada Ibu dosen pembimbing mata kuliah genetika molekuler. Baiklah, saya di sini akan dengan adanya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah genetika molekuler. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul DNA mutasi, sintetis DNA, dan rekombinasi. Yang pertama saya akan menjelaskan DNA mutasi. Di sini DNA mutasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada poin mutasi dan yang kedua ada spontaneous mutasi. Di sini saya akan menjelaskan pertama poin mutasi. Poin mutasi merupakan perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasang basa dalam satu gen tunggal. Beberapa ada macam poin mutasi, yaitu yang pertama ada mutasi salah arti atau missense mutation. Perubahan satu genetik atau umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon sehingga menyebabkan asam amino terkait pada polipeptida dapat berubah. Yang kedua, mutasi diam atau silent mutation. Perubahan suatu pasangan basa dalam gen atau pada posisi 3 kodon yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Dan yang ketiga ada mutasi titik atau frame shift mutation. Sebab mutasi titik ini dapat terdiri dari pergantian, perubahan, dan penghapusan basa. Pada mutasi ini dapat menambah atau mengurangi basa yang ada dan memberikan yang besar pada sel atau organisme karena mereka berubah frame si pembaca gen dari situs mutasi. Yang kedua ada spontan mutasi. Dari mutasi ini banyak beberapa ahli yang mengatakan bahwa mutasi bisa terjadi secara spontan selama replikasi DNA. Jika kesalahan pasangan terjadi, maka dasar dari DNA mengalami pergeseran proton menjadi salah satu bentuk tautomerik selama proses replikasi. Selama replikasi DNA, pergeseran tautomerik baik masuk atau substrat transisi atau dasar salah diuntai atau template transisi menghasilkan salah pasangan. Selanjutnya di sini ada sintetis DNA. Sintetis DNA merupakan molekul polinukleotida yang terdapat dalam kromosom maupun di luar kromosom, sehingga dikenal adanya istilah DNA kromosomal dan DNA ekstrakromosomal. DNA kromosomal merupakan DNA utama yang terkodenisasi dalam kromosom, sedangkan DNA ekstrakromosomal merupakan informasi genetik tambahan yang tersimpan dalam mitokondria atau kloroplas. Selanjutnya struktur nukleomosom akan membentuk struktur like helical fiber menyerupai seperti kabel telepon. Dan selanjutnya rekombinasi. Di sini peristiwa rekombinasi secara alami dapat terjadi, yaitu pada peristiwa meiosis 1 di mana terjadi pembentukan kelas mata. Teknologi rekombinasi makin hari makin berkembang. Teknologi rekombinasi DNA dimulai dengan ditemukannya enzim pemotong dan penggabung untai DNA. Dalam rekombinasi ini dapat perubahan kromosom berdampak pada perubahannya struktur atau jumlah kromosomnya dalam individu. Perubahan jumlah kromosom dalam makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama euplotidi merupakan mutasi kromosom yang menyebabkan perubahan set kromosom dalam tubuh individu. Jumlah kromosom manusia normal memiliki 46 kromosom. Perubahan jumlah set kromosom menyebabkan munculnya individu monoploid, triploid, tetraploid, dan seterusnya. Kemudian ada enuplodidi merupakan mutasi kromosom yang menyebabkan perubahan jumlah kromosom dalam tubuh individu. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Ibu dosen saya ucapkan terima kasih.